progressive form of modals. Here, we are going to study how to use the progressive form of modals. The progressive form of modals through this chapter divided into two. The first, progressive form of modal in the present time, and the second, the progressive form of modal in the past time. Let's recheck one by one. First, the progressive form of modal in the present time. All the modal can be used in the continuous or progressive tense when they stress the idea that something in progress or happening at the present or in the future. They emphasize the actions being in the progress at the time when the person is speaking. Here, we use form modal plus P plus verb in. Remember, the meaning in progress right now. Did you get it? Okay, let's be going to analyze the example. A. Let's just knock on the door lightly. Tom may be sleeping right now. B. All the lights in Anne's room are turned off. She must be sleeping right now. Nah, yang pertama, ayo ketuk pintu Tom yuk. Ternyata waktu digedor-gedor gak ada jawaban apa-apa. Nah, pada saat itu juga speaker mengatakan Tom mungkin sedang tidur, yaitu yang disebut dengan progressive form of modal in the present. Jadi pada saat diketuk tuh kan gak ada jawaban apa-apa. Nah, pada saat itu juga speaker mengatakan Tom sedang tidur or Tom may be sleeping. Oke, rumusnya itu adalah modal plus P plus verb in. Yang part B, all the lights in Anne's room are turned off. She must be sleeping. Oke, semua lampu di kamar Anne itu dimatikan. Nah, asumsi speaker nih pada saat ini, pada saat mengatakan atau pada saat melihat ke arah kamar Anne yang dalam keadaan gelap, oke, speaker itu berasumsi Anne pasti sedang tidur pada saat ini, oke, atau right now. Itulah yang dikatakan the progressive form of modal in the present time. Ketika speaker mengatakan suatu kejadian itu adalah situasinya pada saat itu. Jadi semua modal dapat digunakan dalam bentuk continuous, oke, ketika mereka menekankan gagasan bahwa sesuatu sedang berlangsung atau terjadi saat ini, oke. Nah, penekanan ini berlangsung pada saat orang tersebut berbicara. Ketika dia mengatakan Anne must be sleeping, faktanya dari mana? Ya, faktanya dari speaker itu melihat ke ruangan Anne yang dalam keadaan gelap. Oke, itu disebut dengan progressive form of modal in the present. Nah, ada satu lagi nih yang kejadian yang berbeda di part B. The progressive form of modal in the past time. Here we use modal plus have been plus verb in. Remember the meaning in progress at the time in the past. Bingung nggak tuh? Progress tapi dalam bentuk lampau. Piye ku? Oke. Jadi maksudnya di situ adalah kegiatan yang sedang terjadi tetapi situasinya sudah lampau. Jadi Anda itu disuruh mengingat kembali kejadian yang sudah lampau atau yang sudah terlewati. Kita langsung saja ke contohnya ya, biar tidak bingung. Sue wasn't at home last night when we went to visit her. He might have been studying at a library. Okay, the first sentence, Sue wasn't at home last night when we went to visit her. Sue tidak ada di rumah loh tadi malam. Kok tahu sih? Iya, kami itu tadi malam mengunjunginya. Nah, ini hanya asumsi speaker. Berdasarkan
kegiatan visiting ini atau mengunjungi ini tetapi tidak ada orang di rumah, speaker itu memiliki asumsi nih. Berdasarkan hal ini, speaker itu membuat asumsi progressive form of modal pada masa lampau karena kejadiannya tadi malam. Oke. He might have been studying at the library. Dia mungkin sedang belajar di perpustakaan. Oke. Ini yang disebut dengan progressive time in the past. Jadi he might have been studying at the library. Itu kapan situasinya? Tadi malam. Kok tahu kamu dia itu belajar di perpustakaan? Enggak, aku nggak tahu kok karena aku cuma berasumsi. Oke, asumsinya itu dari apa? Karena speaker visit her last night, but Sue wasn't at home. Jadi ketika dikunjungi di rumahnya, ternyata Sue itu tidak ada di rumah. Berarti kalau nggak ada di rumah, dia itu biasanya belajar di perpustakaan. Seperti itu. Nah, kejadiannya itu kan flashbacknya tadi malam toh. Itu yang disebut dengan yang namanya progressive form of modals in past time. Okay. The second case. To say you think an action was happening at the time in the past. Once again, we use modal have been and progressive verb atau verb ing. Okay, contohnya adalah Al wasn't at home last night. Why? He has a lot of exam coming up soon. And he is also working in a term paper. He must have been studying at the library. Jadi situasinya itu, Al itu tadi malam itu nggak ada di rumah loh. Kenapa? Iya, dia itu memiliki banyak ujian dalam waktu dekat. Terus, dia itu juga sedang mengerjakan makalah. Jadi, ketika speaker datang, karena alasan yang sudah dijabarkan itu loh, pasti Al itu sedang belajar di perpustakaan tadi malam, gitu. So, which part of progressive form of modal in the past? Jawabannya adalah he must have been studying at a library. Kenapa sih Miss? Kok yang ini pakai must? Tadi kenapa cuma pakai might? Yang C tadi loh. She might have been studying. Itu karena degree of certainty tadi. Kita kan sudah belajar kan minggu lalu degree of certainty. Kalau tidak tahu kemungkinannya kita menggunakan might, oke? Tapi kalau kita sudah menggunakan logical conclusion seperti yang D, kita baru menggunakan he must have been studying at library, oke? Begitu. Jadi kenapa sih kok bisa he must have been studying at the library? Al pasti sedang belajar tuh di perpustakaan tadi malam. Kok bisa tahu? Yuhu, karena ada beberapa fakta. Yang pertama adalah Al tidak di rumah nih tadi malam. Kami mengunjunginya. Oke. Terus yang kedua, oh ya saya juga tahu si Al itu pasti akan ada ujian nih dalam waktu dekat. Yang selanjutnya dia juga sedang mengerjakan makalah. So, pada saat tadi malam nih kami mengunjunginya, dia kan nggak di rumah, pasti dia sedang di perpustakaan. Itulah yang disebut dengan yang namanya meaningnya itu in progress time in the past. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari bagaimana menggunakan progressive form of modal in the present and also in the past. Okay, let we look at the exercise 34. Complete the sentence with the verbs in parentheses. Use must, should, or might, could. Oke, nah kamu disuruh nih untuk mengerjakan exercise 34 Mbak dan Masnya ini untuk melengkapi yang di dalam kurung itu. Kira-kira apa ya? Anda itu harus menggunakan must, should, or might, could. Jadi ini berdasarkan degree of certainty juga loh ya. Kapan menggunakan must, should, atau might, or could-nya. Number 1. Look, these people who are coming in the door are carrying wet umbrellas. It rain. Berarti jawabannya
karena ini adalah in the progress right now, kita menggunakan yang namanya progressive form in the present time. Oke. Ayo lihat orang-orang itu datang dari pintu dan membawa payung yang sedang basah. Pada saat speaker mengatakan hal itu, speaker itu melihat kejadian itu. Berarti itu adalah right now. Pada saat ini otomatis kita menggunakan progressive form in the present time. Jadi jawabannya it must be raining. Seperti itu. Jadi kita harus menganalisa waktu dan kejadian dari sentence juga. Number 2. Why is Margaret in her room? I don't know. She blah 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 her homework. Nah, yang kedua ini why is Margaret in her room? I don't know. Karena ada kata-kata embel-embel I don't know, dia kan tidak tahu, berarti tidak pasti kan, tidak ada fakta. Berarti kita bisa menggunakan degree of certainty-nya yang paling bawah aja nih ceritanya. Berarti karena ini situasinya present atau saat ini, berarti kita bisa menggunakan she may be doing her homework. Seperti itu ya. Jadi silahkan sekarang dikerjakan number 3 until number 10. Yang pertama, Anda harus memastikan degree of certainty-nya itu tingkatnya yang mana. Jadi dianalisa dulu kalimatnya. Yang kedua, apakah kejadiannya ini present atau past? Kalau present bisa menggunakan progressive form of modal in the present. Kalau past time bisa menggunakan progressive form in the past. Thank you.